Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safakiana dari Prodi Informatika dengan NIM 230111010. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS pemrograman maba saya, yaitu aplikasi pemantauan sanitasi desa berbasis Flutter. Aplikasi ini dibuat sebagai solusi digital untuk membantu pengelolaan dan penyampaian informasi sanitasi di lingkungan desa. Langsung saja, ini adalah kode untuk welcome page-nya. Welcome page itu adalah halaman yang pertama kali saat aplikasi ini dibuka. Di sini hanya biasa, ini nanti ada tombol masuk dan juga tombol ke daftar ke register. Kita ke login page dulu. Di sini login page. Nah, ini validasinya. Untuk backend-nya sendiri saya menggunakan Firebase. Jadi ketika login ataupun register, nanti di Firebase Authentication akan tersimpan akunnya. Lalu di register juga sama. Seperti ini. Nama lengkap, lalu email, password, RT RW, lalu kode desa. Jadi kode desa ini untuk memvalidasi bahwa warga yang mendaftar adalah warga dari desa tersebut. Lalu lanjut, kita ke profile page dulu. Profile page di sini adalah profil untuk user, baik admin ataupun pengguna. Di sini nanti informasinya ada namanya, lalu email, RT, RW, lalu ada role-nya sebagai warga atau sebagai admin, lalu ada profilnya. Lalu selanjutnya, ini out controller tadi untuk memvalidasi akunnya yang ke Firebase Authentication tadi. Lalu langsung saja di sini, ini ada menu atau fitur laporan dulu. Yang pertama, di fitur laporan ini kita untuk datanya itu berisi RT, RW, kategori, tanggal, detail, dan foto. Seperti ini. Lalu pada titik rawan, nah untuk titik rawan ini ada RT, RW, tanggal, alamat, deskripsi, foto, dan lokasinya. Ini detail lokasinya nanti seperti ini. Nah, ini ada untuk modal tambahnya. Ini untuk filter, sama seperti laporan tadi sebenarnya. Untuk laporan dan titik rawan itu ada fitur filter, yang dimana untuk laporan sendiri groupingnya itu per RW, RT, tahun, dan bulan. Sedangkan untuk titik rawan itu hanya tahun dan bulannya saja. Lalu kita ke jadwal page. Jadwal page itu untuk kegiatan, jadwal kegiatan. Jadi isinya hanya tanggal, judul kegiatannya, dan juga jam berapa. Seperti ini kode lengkapnya. Kalau untuk tanggal itu tidak ada filter. Lalu yang terakhir, fitur terakhir itu ada artikel. Artikel itu untuk informasi atau edukasi berita kepada masyarakat. Jadi di sini isinya ada judul beritanya, lalu ada linknya yang nanti kita klik itu mengarah ke portal berita tersebut. Lalu ada covernya juga. Nah, itu keempat fitur tadi. Lalu untuk app header ini hanya header custom yang saya buat saja. Seperti ini, saya mengcustom untuk dengan warna hijau sesuai warna aplikasi sanitasi desa ini. Lalu untuk di bagian screens ini, untuk artikel, tambah jadwal page, tambah laporan page, tambah titik rawan dan pilih lokasi, itu adalah masing-masing itu adalah modal tambah untuk setiap fitur tersebut. Jadi ketika kita klik dan muncul formnya, nah ini adalah modal tambah tersebut. Isinya sama seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Ini kode lengkapnya. Lalu titik rawan seperti ini. Lalu di jadwal page sama, ini hanya untuk formnya saja, form tambah-tambahnya. Lalu artikel. Jadi karena saya membuat satu tema, jadi kodenya tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Sudah seperti ini. Ini ketika tombol simpan lalu tersimpan. Lalu untuk pilih lokasi titik itu ini adalah ketika kita menambahkan di form titik rawan, itu ada yang spesial di sini adalah memilih titik lokasi. Ini adalah peta yang bisa dipilih titiknya di mana. Terus di sini ada notifikasi. Seperti biasa ini hanya notifikasi page yang ketika laporan ditambahkan lalu notifikasinya tersimpan di situ. Ini untuk service dart-nya yang notifikasinya ini seperti itu. Lalu ini untuk main dart-nya sendiri.
Saya untuk notifikasinya saya menggunakan local notification, bukan Firebase Cloud Message. Jadi memang masih ada keterbatasan. Lalu saya akan melanjutkan untuk menampilkan tampilan aplikasi tersebut, tetapi saya tidak bisa menggunakan kamera. Jadi langsung saja kita ke tampilan aplikasinya. Langsung saja di sini saya akan login ke dalam sistem admin terlebih dahulu. Saya menggunakan akun yang sudah terverifikasi sebelumnya. Oke, ini adalah dashboard admin. Ada beberapa menu atau fitur, yaitu ada laporan, jadwal, titik rawan, dan juga artikel. Pada laporan ini ada modul tambah. Kita bisa menambah dari wilayah, kategori, tanggal, deskripsi, dan foto. Oke, ini sudah saya isi datanya, lalu kita simpan. Kita akan mendapatkan notifikasi laporan berhasil dikirim. Laporan sudah tersimpan ke dalam sistem. Lalu kita juga bisa untuk mengedit. Oke, berhasil. Lalu kita coba untuk hapus. Oke, berhasil. Di sini juga ada fitur filter. Kita coba untuk memfilter laporan ini. Nah, sudah terfilter dengan benar. Lalu ke jadwal, kita bisa menambahkan jadwal kegiatan. Kita set jam 6. Oke, tanggal 26 berhasil. Untuk edit juga sama, berhasil. Lalu kita hapus. Lalu di titik rawan kita bisa menambahkan data untuk titik rawan. Di sini sudah saya set, sudah saya isi datanya. Lalu kita tambahkan petanya di sini. Lalu kita simpan. Nah, ini untuk periode Desember. Lalu kita bisa edit. Oke, lalu kita masuk ke artikel. Kita bisa menambahkan artikel di sini. Oke, di sini sudah saya isi datanya, lalu kita simpan artikel. Sama bisa kita edit juga. Sudah terupdate. Lalu kita akan masuk ke dalam dashboard warga. Sebelum masuk ke dashboard warga, kita akan coba untuk melakukan registrasi akun warga terlebih dahulu. Lalu kita masukkan kode sanitasi desa yang sudah disiapkan. Nah, ini yang akan menjadi validasi. Oke, berhasil. Oke. Saya sudah menyiapkan akun untuk warga, yaitu saya sendiri. Oke, ini adalah dashboard warga. Keseluruhan isinya sama dengan dashboard admin, hanya saja tidak ada CRUD. Sini kita bisa melihat detail laporannya, lalu kita bisa melihat filternya kita gunakan seperti yang tadi pada admin. Lalu jadwal sama, artikel pun sama, kita bisa lihat untuk linknya. Oke, keseluruhan isinya sama untuk warga. Lalu ini ada profile. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.